hati-hati lo. Siapa-siapa nanti mamam kau dek. Makanya kalau jadi buzzer minta dikit kenapa? Nyangkut semua pokoknya, itu kebongkar. Makanya sudah benar nih gitu, menyerahkan di persidangan. Buktinya, ini kalau sudah dilaporkan ke KPK, semua kena. Nah, yakin gue semua kena. Tahu nggak? Rekaman yang disebar LL itu, suara siapa? Bukan suara AS, bukan. Kalian lihat aja story-nya Nikita Mirzani. Pasti kalian lihat, pasti kalian tahu tuh. Bukan suara Nedol, bukan. Kalian lihat aja story-nya Nikita Mirzani. Itulah orangnya. Kalian bisa lihat tuh, ada story-nya itu. Saya sandingkan rekaman LL sebar sama story ini gitu. Sama suaranya. Itulah orangnya. Kalau itu bukan ya, atau palsu yang dibilang Nedol sana, nggak mungkin orang yang dicat itu ganti nama Instagramnya. Mau tahu kalian nama Instagramnya? Hah? Ini masih bisa dicek deh. Nih nama Instagramnya. Soalnya begini. Nama Instagramnya diganti dengan Ratna Sparta. Ratna Sparta masih ada. Kalau kalian klik di bio, itu kan ada warung goceng. Warung goceng ya kan? Oke, kalau klik. Nah, saya klik warung goceng. Kalian klik lagi bionya ini. Nah, di bionya ini situs judol. Aneh kan? Itu aja dulu. Langsung ganti nama Instagramnya. Kalian cari tahu. Ya, gak usah kalian tanya itu siapa. Sudah terjawab tuh di story Niki. Di story-storynya Niki. Udah terjawab semua. Kalian bisa nilai sendiri, cari tahu sendiri. Aku yakin kalian tahu kok. Kalian kan BINI, Badan Intelijen Netizen Indonesia. Anjay. Tuh, mana nih buzzernya, nggak ada kan? Ah, nggak ada lah. Kata-ketir mereka. Makanya kalau jadi buzzer tuh yang pintar napas sih. Nggak ada kan buzzernya. Biasanya kalau gua live tuh buzzernya tuh ada tuh. Kata-ketir udah diperiksa sama KPK. Mamam kode. Hah? Selamat bermalam minggu berakhir pekan. Anjay. Ketar-ketir. Orang yang ngasih uangnya aja sampai story 1 kali 24 jam tuh tentang Niki. Cuma tuh nggak bisa dikatakan itu nggak ketar-ketir. Hah? Ketar-ketir kan? Padahal Niki itu di dalam loh. Kok bisa si Nedol itu storynya sampai tengah-tengah malam? Berarti kepikiran, anjay. Kalau orang mah nggak ngerasa ya terlibat apa-apa di flash disk itu, di flash disk ya, santai gitu, ala-ala aja itu mereka itu liburan di sana. Apalagi saya ada entah benar apa enggaknya, katanya ada singgah-singgah juga ke Kalimantan gitu, sampai ada yang katanya yang diduga main duk-duk itu kan, nah itu. Nah, berani kau dukunin si itu. Misalkan nih dukunin si NM. Oh, tenang deh banyak di sini melindungi NM itu. Kalau soal yang begitu-begitu ya, banyak melindungi. NM itu orang baik deh ya. Tanya Ustadz Maulana, dia selalu ngasih uang Ustadz Maulana itu. Selalu menyumbang tuh anak yatim. Kalau kalian telusuri, ada nggak pihak sana itu menyumbang? Ada nggak pihak sana itu membantu orang-orang? Nggak ada. NM itu walau nggak ada, NM itu sudah banyak orang-orang mengaku pernah dibantu oleh NM. Banyak. Kalau pihak sana ada nggak? Lihat dulu. Nedol ada nggak bantu? Kagak ada lah. Cemana? Cuman bisa pegang gelas, story, pegang gelas, pakai jas, jalan pakai tas. Udah itu aja.
Apa yang kalian idolakan? Artis bukan? Makanya framing banget kan di sana. Tuh bebe buzzer mereka tuh. Ditelusuri nanti tuh nggak ada buzzernya kan? Nggak ada buzzernya deh. Nggak ada buzzernya. Ini nggak ada. Biasanya kalau gue liat kayak gini tuh ada buzzernya tuh. Ini kagak ada karena ya takut lah. Udah dilaporin ke KPK, kebongkar itu semua. Ayo lo buzzer lo hati-hati ya. Lo hati-hati buzzer, lo jadi saksi tuh nanti tuh. Lo jadi saksi lo. Lo jadi saksi lo buzzer. Lo jadi saksi. Mamam lo, makanya kalau jadi buzzer jangan. Belum lagi tuh ketua buzzer yang premium. Yang premium itu kan siapa tuh? Bis gosong itu. Sudah dilaporin sama Lintang, adiknya Nikita Mirzani. Dilaporin sama si Lintang udah. Makanya kalau lu benci sama orang ya, atau lu mau disuruh orang, lu harus filter dulu, lu harus sadar dulu, gimana nih kalau gue balas gini-gini, pikirin ke depannya. Lu kalau mau benci Niki aja, jangan yang meninggal dibawa-bawa. Sekali aku orang ini kalau berantem tuh terlihat sekali kampung ya. Jam mana udah dilaporin kan? Lu dikasih apa menyampaikan kayak gitu? Udah ber-MM-an beli rumah? Enggak lah. Cuma dikasih tas, difasilitasi kayak gitu aja udahnya. Masih pintar si Sahrul kau dek, asal kau tahu. Jujur, masih pintar Sahrul. Sahrul punya mobil mewah, rumah. Lu apa? Mau aja disuruh, akhirnya dilaporin. Emang macam mana ya? Pengen ku tarik hidung kau itu, ini mau. Sekali, gimana gitu jalan pikirnya? Bermasalah nyerang orang yang sudah meninggal. Kan aneh. Emang orang kampung, gimana sih? Cuma dikasih itu aja. Lu nyerangnya babi buta, salah. Kalau lu mau menyerang, sesuaikan dulu apa yang lu dapat. Lu dikasih apa? Berapa M nih? Udah bisa beli rumah nggak? Udah bisa beli mobil nggak gitu? Kok cuma dikasih tas atau difasilitasi bla 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 ini segala macam, itu ecek-ecek aja gitu. Itu sudah bangga, artinya apa? Lu bumi gonjang ganjing, lu emang otaknya kayak anjing. Sekali enggak suap dulu aku deh ya. Thank you, makasih ya. Dilaporin kan? Coba kalian telaah lagi. Sebelum Niki memulai sidang, ya, si bis gosong itu keceplosan dia, rekaman itu tidak bakalan diputar. Akhirnya iya kan? Nilai sendiri. Kalian nilai sendiri. Cemana? Bikin gemes sendiri aku sama orang ini. Berantem itu nggak ngotak. Lu dikasih berapa? Lu kasih berapa effort lu ke dia itu apa gitu kan? Sesuaikan sama yang dikasih nih, gua ajarin nih, sesuaikan sama yang dikasih deh. Sesuaikan sama yang dikasih. Kalau dikasih cuma ecek-ecek segala tas, fasilitas apa ini, nggak usah terlalu barbar. Gak usah terlalu barbar. Kecuali lu sudah dikasih MM-an. Emang lu yakin nanti kalau sudah dilaporin ya? Emang lu yakin dia itu bakal ngebela? Lu lihat Sahrul aja nggak ada yang ngebela. Gimana? Tapi dia untung dapat mobil, rumah, hartanya ada. Itu untungnya. Nah, lu apa? Cuman dikasih tas kayak gitu, itu tas palsu. Yang bermain, ada yang mengamankan diri sendiri juga, ada yang kesel juga, ada yang ini ya, jadi waktu toh. Apa namanya, akhirnya terkuak semuanya, akhirnya review
review berkedok pemerasan kok. Setuju nggak sih kok? Setuju nggak sih kok? Sedangkan Review berkedok pemerasan Pemerasan. dokter Reza Gladys mengatakan bahwa dokter meminta uang $2 juta dan Oki juga menutup. kalau masalah itu saya nggak bisa ngasih statement karena itu perlu dibuktikan. Karena kalau bicara udah review berkedok pemerasan itu ada unsur pidana. Kalau udah ada unsur pidana jangan sembarangan komentar karena itu nanti bisa berurusan sama kepolisian. Jadi saya nggak ada statement di situ. Itu urusan mereka selesaikan saja. Masyarakat sudah pada pinter-pinter kok menilai. Cuma poin yang paling saya pengen gariskan adalah kalian memilih sesuatu jangan sembarangan supaya kalian jangan merasa kalian ditipu juga akhirnya gitu. Jangan gampang termakan bumbu-bumbu yang mungkin berbau flexing atau berbau murah atau berbau luar biasa diskon dan lain-lain karena segala sesuatu itu kalau terlalu banyak Ira kok. karena aku pengen ini semua Udah ya? dikawal dengan baik ya. Ira kok. Udah. Karena Denny Sumargo aja tuh udah, jadi nggak usah kalian tergiring opini. Orang sepintar Denny Sumargo aja tuh menggiring kasus ini nih, mengawal kasus ini. Itu berarti apa? Dia sudah menilai ini, sudah ada yang tidak beres. Jadi jangan dengerin soal kubu sana. Kubu sana tuh yang kayak gitu, suka menggiring opini, memframing pembulian. Lihat PT-nya, udah. Nah itu aja tuh, lihat PT-nya sih itu tuh. Itu aja sudah kalian nilai sendiri. Itu apa tuh kalau bukan pembulian tuh? Kalau pihak sana menggiring pembulian, katanya ini apa segala macam. Lah tuh yang parodi itu nggak ada belas kasihan atau gimana, manusia atau gimana itu? Orang semua itu pada kasihan sama si NM ini, ketidakadilannya itu tidak ada. Dia sendiri tuh yang parodin. Ada nggak konten kreator lain tuh parodin itu? Nggak ada deh, mereka doang. Makanya kadang orang yang kemakan omongan itu kebanyakan orang apa ya? Nggak ngerti juga gua nih orang-orang yang kemakan omongan pihak sebelah tuh kurang wawasan atau kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai kalian dikirim opini pihak sana. Intinya pihak sana itu lagi gonjang-ganjing deh. Rekaman itu sudah ada, mamam. Mereka lagi mengatur tuh strategi, menyusun ini siap menghilangkan barang bukti. Pasti itu ala-ala liburan. Tuh kalian lihat tuh bazarnya 20 tahun, 4M 20 tahun, gitu-gitu aja mah. Gak ngaruh deh. Tunggu. Nih, netizen ini aja bicara nih. Sebelum MM mengalami kasus ini, suaminya pernah mengalami dengan jaksa yang sama. Jadi mereka itu udah satu paket. Apakah JPU-nya sama? Itu JPU-nya sama. Mereka tuh sudah satu paket. Jadi untuk kasus Nikita, saya melihat itu sudah jadi. Jadi mereka tuh tinggal melaksanakan atau eksekusi aja sebenarnya dan melengkapi yang namanya bukti-bukti, tambah dikuatin aja. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pihak NM. Bukti tambahnya apa? Bukti tambahnya dikuatin, yaitu yang mereka giring sekarang soal pembulian. Rekam, laporin. Lo pikir gue nggak tahu cara menyampaikan di sosial media gimana? Nah itulah orangnya. Sebelum Niki, suaminya pernah mengalami. Jadi dengan jaksa yang sama, mereka tuh udah paketan. Kenapa jadi begitu? Mereka itu sudah berencana bikin si terdakwa ini kesal. Makanya ada tadi kan menguatkan bukti, yaitu apa yang mereka framing
yang podcast kemarin sebagai pembulian, ya itu yang dikuatkannya. Sehingga waktu Niki itu pas sudah waktu dapat skor 1 jam ya, persidangan kemarin ditunda kan, Niki keluar tuh dari mulut Niki ya, jelek lo katanya, lu sudah banyak kan uang katanya, operasi lah katanya gitu. Nah itu makanya si Niki ini dibikin kesal di persidangan itu. Macam mana kan dibikin kesal? Ya seperti penjelasannya dipotong-potong, penjelasan saksi dipotong gitu. Nah, makin mereka melakukan kayak gitu, makin terlihat jelas sistem keadilannya, ya kan ya. Jadi untuk apa? Kalau misalkan si saksi itu selalu dipotong, tidak ingin mereka atur, lalu di mana sistem keadilannya? Kan di persidangan itu kan ingin mendapatkan keadilan supaya peradilan benar-benar sehat gitu. Kalau mereka atur sendiri, mending gak usah ada peradilan, nah, ya kan? Hakimnya aja tidur, cemana? Hakimnya tidur, mungkin kekenyangan kali ya, terlalu banyak yang dimakan, mungkin. Mie-nya dari tadi gua aduk-aduk anjir. Mungkin kan? Sekarang tuh apa? Sebenarnya tuh Niki tuh dari awal tuh ingin memutar ya, karena mereka sendiri yang menyuruh untuk dilaporkan. Ya sudah dilaporkan. Coba kalau awal itu diputar rekaman itu, ya bisa dibicarakan itu. Pas sudah dilapor ke KPK, gonjang ganjing kalian. Jadi kalau pihak sana menggiring opini, kalau tindakan apa yang dilakukan JPU atau hakim itu wajar kata mereka ya, kan tindakan terdakwa katanya. Kalian lihat aja berita-berita di TV itu, berita-berita di TV itu orang pada menyorot kelakuan jaksa sama hakimnya, bukan kelakuan terdakwanya. Orang pada menyorot semua, pakar-pakar apa segala macam tuh orang pada menyorot. Jadi wajar pihak sana tuh, jadi kalian bisa nilai sendiri pihak sana tuh kayak gimana. Tuh ada lagi tuh yang memframing soal anak Nikita yang dibawa ke sana. Ngomentari orang, ngomentari hukum, bekerja hukum kader. Lu kan mantan late. Dari mana lu bisa ngomentarin orang segala macam? Kan mantan leci ngomentarin. Niki itu ya, sebelum memulai sidang dia sudah ingin ketemu sama anaknya, tapi dilarang sama pihak jaksanya. Mau tidak mau, ya sudah, ketemulah di situ. Itu pun si Niki mengambil paling pojok. Kalau dia benar-benar ingin nih supaya netizen terharu atau bikin supaya kalau orang kesal sama Niki ya, biasanya tuh paling saya simpati gini-gini. Ngapain saya simpati, mending I'm 3. Mungkin dia sudah mengatur posisi di tengah-tengah tuh persidangan. Ini dia paling pojok sana, paling sudut. Dia ke sana. Kalau pihak sana tuh menggiringnya macam-macam. Yang namanya orang sudah membenci ya, mau yang dilakukan apapun oleh Nikita, ya tetap salah menurut mereka. Nggak ada yang benar. Karena itu tugasnya itu menggiring opini. Harus tetap salah terus gitu. Nggak ada benarnya. Dia aja tuh yang benar kemudian. Kesel banget aku. Berapa sih dibayar? Segitunya cari duit. Giring-giring opini. Ayo netizen tuh, alhamdulillah nih netizen nih udah pada pintar menilai sendiri. Makanya orang pada menyorot bukan ke Nikinya,
sistem keadilannya. Orang menyorot sistem keadilannya, bukan pada Nikinya. Keadilannya tuh di mana? Orang pada menyorot kelakuan JPU-nya, hakimnya. Itu kan tidak pantas hakimnya itu tidur pada saat si Doktip ini menjelaskan. Itu hal yang penting. Kok bisa hakim itu tertidur? Ayo tuh buzzer tuh. Sudah dilaporkan tuh ke KPK, lu hati-hati buzzer. Uangnya dapat dari mana? Nanti